Apa pendapat Aka tentang persidangan keputusan hakim pada hari ini menetapkan Yosef 20 tahun? Berarti Aka nggak percaya Yosef itu sebagai pelaku, seperti yang dituduhkan JPU dan Danu. Masa iya seorang eksekutor, seorang pelaku yang begitu dahsyat, kan hanya 20 tahun? Itu aja dulu pertimbangan Aka menilainya gitu kan. Kalau ditanya sama Aka, karena Yosef tidak pernah mengakui perbuatannya dan minta maaf dan sebagainya, tidak gitu. Tapi hanya 20 tahun gitu kan. Itu pemahamannya untuk saat ini. Nah. Inilah bahwa pada saat persidangan terdakwa dalam pembelaannya tidak bersedia mengakui perbuatan yang menyangka. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, buat Bapak Hakim, Ibu Hakim yang sudah menyelesaikan tugasnya terhadap terdakwa Yosef menjadi terpidana 20 tahun, Aka ucapkan terima kasih. Dan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan karirnya tetap menanjak. Begini sahabat-sahabat Aka, jangan kita menilai dari segi negatifnya. Pasti di balik keputusan hakim ini 20 tahun seorang eksekutor, seorang perencana, kan gitu kan, begitu sadisnya hanya 20 tahun. Di balik itulah kita harus pikirkan apakah pihak daripada terdakwa Yosef atau terpidana Yosef hari ini akan menerima itu. Dari sana aja rasanya pihak Yosef akan tahu jalan ceritanya. Kan seperti itu. Kita menghargai keputusan hakim. Karena kita bukan hakim yang tidak boleh membahas keputusan hakim itu sendiri, karena kita masyarakat rasanya boleh membahas keputusan hakim. Beda dengan hakim dan hakim. Sepengetahuan Aka seperti itu kan nggak boleh kan gitu. Apalagi di publik, wah keputusan hakim ini, dia seorang hakim, membahas itu rasanya nggak boleh gitu. Ya Aka juga paham sedikit-sedikit lah kan kayak gitu. Kalau tidak salah. Jadi kita sebagai masyarakat menghargai, menghormati keputusan hakim bukan berarti kita tidak boleh membahas pertimbangan hakim atas putusan itu. Kan seperti itu. Apalagi seorang eksekutor, seorang perencana, seorang segalanya hanya 20 tahun. Ini kan ada tanda kutip. Kan seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan hakim itu yang menarik nanti, misalnya kalau Aka tadi sudah, setelah hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk misalnya dari saksi-saksi anggar dan sebagainya, wah ini Aka pikir dia akan diabaikan saksi Adecat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Sebab apa? Ya nggak mungkin lah. Pasti ragu-ragu dong, masa saksi Adecat dipercaya, saksi petunjuk tidak dipercaya. Kan ini nggak mungkin. Makanya kalau saksi Adecat diabaikan itu sangat wajar gitu. Cuman ada sedikit dari pertimbangan hakim itu, pertimbangan hakim nanti kalau nggak salah Aka, tidak ada yang melihat saksi-saksi itu di antara jam 21 sampai sekian. Mungkin Pak Hakimnya lupa atau Ibu Hakim lupa. Nggak usah disebutkan namanya, nanti itu kita bahas kan. Mari kita coba ke ujungnya langsung ke Yosef. Di sana pertimbangan, sekali lagi kita membahas pertimbangan hakim ya, atas diputuskannya Yosef ini. Di sana terdakwa Yosef, pertimbangan hakim satu, tidak mengakui perbuatannya. Itu fakta. Kedua, keterangan Yosef ini tidak ada sinkronnya dengan alat bukti lainnya. Ya jelas lah. Karena saksi Adecat diabaikan, barang bukti milik Yosef
yang diminta oleh Yosef di persidangan HP tidak dihadirkan. Apa salah hakim ngomongnya? Tidak ada sinkronnya. Diabaikan gitu. Yang mengabaikannya siapa sebenarnya coba? Yosef meminta, kalau nggak salah itu nanti Aka sudah bahas, tolong dihadirkan HP Yosef. Hakim kalau nggak salah menjawab hanya catat, nanti dicatat sampai putusannya tidak ada gitu. Ya wajar, Yosef diambil kesimpulan tidak ada sinkronnya dengan alat bukti lainnya. Sudah alat bukti adecat diabaikan, alat bukti yang sangat krusial HP tidak ada. Jadi tidak ada sinkronnya ucapan hakim, benar hakim itu gitu. Ini kan gampang aja gitu kan. Jadi sahabat-sahabat Aka, ini hanya intermezzo, itu ucapan Aka itu bukan karangan ataupun fitnah. Ada Yosef mengatakan alat bukti HP itu. Sebenarnya kan gampang. Kalau ada alat bukti HP itu, Yosef itu kan bilang waktu masuk kamar di Cijengkol, masih mang WA, ya Mimin, ya dari sana aja lihat di mana posisi dia. Itu akan sinkron dengan alat bukti lainnya. Mau itu yang ngelihat, udah segitulah dulu. Hanya segitu sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi, itulah pertimbangan hakim. Kita bahas, itu fakta itu sahabat-sahabat Aka. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Inilah bahwa pada saat persidangan terdakwa dalam pembelaannya tidak bersedia mengakui perbuatan yang menyangka peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Namun dari berbagai alat bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, maka majelis hakim berpendapat keterangan terdakwa saja majelis hakim berpendapat keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan via pasal 189 ayat 3 KUHP, maka sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikoordinasikan dengan alat-alat bukti lainnya. Apakah berkesesuaian atau tidak? Ini pasal 189 ayat 4 KUHP dan telah diuraikan dalam unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam uraian unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah dapat mematahkan penyangkalan terdakwa tersebut dan terdapat rangkaian peristiwa yang dapat membangun keyakinan majelis hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Apa pendapat Aka tentang persidangan keputusan hakim pada hari ini menetapkan Yosef 20 tahun? Berarti Aka nggak percaya Yosef itu sebagai pelaku. Seperti yang dituduhkan JPU dan Danu. Masa iya seorang eksekutor, seorang pelaku yang begitu dahsyat, kan hanya 20 tahun. Itu aja dulu pertimbangan Aka menilainya gitu kan. Kalau ditanya sama Aka, karena Yosef tidak pernah mengakui perbuatannya dan minta maaf dan sebagainya, tidak gitu. Tapi hanya 20 tahun gitu kan. Itu pemahamannya untuk saat ini.